Kalau ada maling yang tertangkap dan dipukuli sampai babak belur, janganlah Anda ada rasa kasihan kepada maling. Jika Anda ada rasa kasihan kepada maling ketika dipukul sampai babak belur bahkan mati, maka dosanya itu sama dengan maling. Oke lah, kalau masih anak kecil masih dimaklumin. Kalau anak kecil misalnya umur 5 tahun kah maling, 4 tahun, atau 6 tahun, atau 7 tahun dia maling, oke, nggak ada masalah. Dia gak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Harap dimaafkan, seperti itu. Harap dimaklumin. Kalau sudah umur tua bangka, masih maling, apa yang mau dimaklumin? Dengan alasan kepepet. Tidak ada alasan kepepet, kesusahan. Sekarang banyak jualan tanpa modal, banyak. Gak usah banyak alasan untuk jadi maling, gak usah banyak alasan. Banyak jualan cilok setoran tanpa modal. Banyak jualan setoran lagi somai, atau jualan setoran bakso cuaki, atau jualan setoran bakso ikan, banyak. Tanpa modal ini. Lantas kenapa Anda menjadi maling? Bilangnya gak punya kerjaan, susah cari kerja, ya dagang. Sudah tahu Anda susah cari kerja, sudah tahu Anda sulit mencari kerja, kok Anda berpikir pendek jadi maling? Seharusnya Anda berpikir jualan saja tanpa modal itu lebih baik, itu halal daripada maling. Seperti itu. Bukan hanya maling, dan juga penipu. Kalau seorang penipu dihajar babak belur bahkan sampai mati, jangan ada rasa kasihan kepada penipu, karena dosanya sama dengan penipu. Begitu juga dengan perampok, dengan begal, ketika dihajar dipukuli sampai mati, jangan ada rasa kasihan, karena dosanya sama kalau kita ada rasa kasihan. Terus bagaimana dengan pelaku-pelaku yang pelaku pesugihan, pelaku kesyirikan, ya, pelaku-pelaku yang penglaris lah segala macam? Kalau dihajar dipukuli sampai babak belur, jangan ada rasa kasihan kepada mereka, karena dosanya sama dengan mereka. Saya akan jelaskan lagi secara lengkap. Jangan ada rasa kasihan. Jangan ada rasa kasihan kepada maling, penipu, perampok, begal, ya, pelaku pesugihan, ya, pelaku penyimpangan. Kalau dipukul, digebukin sampai mati, jangan ada rasa kasihan. Sebab kalau ada rasa kasihan kita, maka dosanya itu sama dengan pelaku yang dipukul tadi itu, digebukin itu. Sama dosanya, karena kita ada rasa kasihan. Seperti itu. Ya memang itu hukuman Allah seperti itu. Terkadang-kadang kan ada orang nih belum pernah kemalingan, ketika ada maling ketangkap, dipukulin, dihajar, jangan pukulin, tiba-tiba kasihan dong gitu kan. Dia belum kemalingan. Coba kalau lu kemalingan motor, baru ngambil kredit dari maling, baru lunas motor dari maling, pasti akan marah. Terus juga baru dapat gajian 1 bulan, habis gaji lu tuh di maling. Gimana perasaan lo? Karena lo belum pernah kemalingan, makanya gak marah pada maling. Coba kalau lo merasakan kemalingan, gaji sebulan di maling, motor lo udah lunas di maling, ya. Apalagi mana kontrakan belum bayar, mana buat makan sebulan lagi jauh-jauh hari, uang gak ada di maling. Karena Anda belum ditimpa kesusahan. Coba kalau Anda ditimpa kemalingan, ditimpa penipu, ya, dirampok atau dibegal segalanya, pasti Anda akan benci terhadap maling-maling dan para penipu, para pembegal, ya, seperti itu. Jadi intinya, janganlah kita ada rasa kasihan kepada para pelaku pendosa maksiat. Jangan ada rasa kasihan. Kenapa?
karena itu sudah hukuman dari Allah. Ya, seperti itu. Kalau kita merasa kasihan kepada pelaku pendosa maksiat, ketika tertangkap dipukulin bahkan sampai mati, maka dosanya sama. Seperti itu. Terus bagaimana dengan kasus-kasus yang disumpah Al-Quran itu, yang para maling? Sama. Yang membela dosanya juga sama, dosanya sama. Seperti itu. Sekarang kan lagi heboh-hebohnya para pelaku penyimpangan, para pelaku kesyirikan, pelaku pesugihan. Banyak yang dibela kan? Itu dosanya sama dengan pelaku kesyirikan, pesugihan ya. Karena dibela dosanya sama. Siapapun yang membela pelaku pendosa, pelaku maksiat, pelaku kesyirikan, ya, pelaku pesugihan, pelaku penyimpangan, yang membela disamakan dosanya seperti itu oleh Allah ya. Jadi hati-hati Anda kalau membela. Kalau orang itu salah, wajib kita salahkan dan jangan kita bela. Kalau orang itu benar, wajib kita bela. Walaupun itu orang lain, orang yang tidak kenal sekalipun, wajib kita bela. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya. Kemungkaran harus diberantas. Jangan dibiarkan. Bersuaralah menyampaikan kebenaran. Janganlah Anda menjadi setan bisu yang hanya bisa diam, melihat kemungkaran diam, melihat kesyirikan diam, melihat pesugihan diam. Ya. Melihat para pelaku pendosa hanya bisa diam, sedangkan mata Anda melihat, telinga Anda mendengar. Anda itu sebenarnya sudah menjadi setan bisu, hanya diam terhadap kemungkaran, tidak berani bersuara.